Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Arianto. Di sini saya dari PAI kelas B. Jenis penelitian yang saya review yaitu fenomenologi. Langsung saja. Yang pertama itu identitas skripsi yang saya review. Judul skripsi yaitu penanaman nilai-nilai ketauhidan pada anak melalui metode pembelajaran bercerita di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Nama peneliti skripsinya yaitu Muhammad Nur Saddam. Asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun terbit skripsi tahun 2017. Langsung saja yaitu latar belakang. Di sini saya akan menguraikan secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Di tempat itu yaitu belum lama terjadi seperti yang dilansir oleh kompas.com adalah kasus bullying sampai siswa SD dipukul temannya hingga tewas, serta tindak kriminal lainnya ternyata dilakukan oleh mereka yang masih anak-anak atau di bawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi para pelaku tindak kejahatan itu, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan yang keliru, juga laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang menjadikan perubahan cara pandang atau berpikir baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah minimnya pemahaman mengenai nilai-nilai agama Islam. Yaitu selanjutnya, alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam di sana, hingga metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI. Meski dinilai masih baru, SDIT Baik ini sudah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Itulah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian di sana. Lanjut, screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Ya, bisa dilihat. Lanjut, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDIT Bina Anak Islam Krapyak? Pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana penerapan metode pembelajaran bercerita dalam penanaman nilai-nilai tauhid di SDIT Bina Anak Islam Krapyak? Yang ketiga, apa hasil yang dicapai dari proses penanaman nilai-nilai tauhid melalui metode pembelajaran bercerita di SDIT Bina Anak Islam Krapyak? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDIT Baik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui metode pembelajaran bercerita dalam penanaman nilai-nilai tauhid di SDIT Baik. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hasil yang dicapai dari penanaman nilai-nilai tauhid melalui metode pembelajaran bercerita. Komentar saya terkait pertanyaan dan tujuan penelitian yang diajukan, menurut saya pertanyaan dan tujuan di sini sudah sangat bagus. Karena pertanyaan ini memiliki jawaban yang sangat berkaitan dengan judul yang ingin diajukan oleh peneliti. Karena dari pertanyaan inilah peneliti dapat mengetahui apa yang perlu diteliti dan tidak perlu untuk diteliti. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan pendidikan yang lebih baik, khususnya bagi alma mater dan dunia pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi sekaligus pertimbangan kepada mereka yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan, yaitu orang tua, guru, dan masyarakat, bahwa metode pembelajaran cerita tidak selamanya membosankan karena justru sangat efektif dilakukan dalam hal-hal tertentu. Seorang guru khususnya harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didiknya agar tujuan daripada pembelajaran tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, komentar saya terhadap manfaat penelitian ini. Manfaatnya sangat bagus bagi sekolah yang diteliti karena dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah tersebut, yaitu sekolah SDIT Baik. Selanjutnya, bab kedua yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Di sini saya menemukan ada 4 teori yang digunakan dalam skripsi ini. Yang pertama yaitu teori yang dikaji, yang pertama yaitu teori nilai.
Subteorinya ada pengertian nilai dan proses pembentukan nilai. Sumber kutipannya ya bisa dibaca sendiri di atas. Teori yang kedua yaitu teori tauhid. Subteorinya yaitu pengertian tauhid, macam-macam tauhid, dan indikator ketauhidan anak. Sumber kutipannya sudah ada. Selanjutnya yaitu teori yang dikaji yang ketiga yaitu teori anak. Subteorinya yaitu ada pengertian anak dan perkembangan anak. Teori yang keempat yaitu metode pembelajaran. Subteorinya yaitu pengertian metode pembelajaran bercerita, dan konsep metode bercerita dalam pendidikan agama Islam. Sumber kutipannya bisa dilihat ya di atas ya. Itulah tadi teori yang dipakai dalam skripsi ini. Selanjutnya yaitu bab ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian di sini yaitu yang dipakai adalah pendekatan lapangan. Jenis penelitiannya yaitu fenomenologi. Screenshot paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut ya bisa dilihat di atas. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu SDIT Bina Anak Islam Krapyak dan waktu penelitiannya pada tahun 2017. Sumber data penelitian yaitu Ustazah Hidayatul Aula dan semua murid di SDIT Bina Anak Islam Krapyak. Selanjutnya itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Alat pengumpulan datanya kalau di dokumentasi itu kamera, seperti wawancara, pedoman wawancara, observasi yaitu pedoman observasi. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen atau alat pengumpulan datanya bisa dibaca ya. Selanjutnya itu teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada skripsi ini yaitu triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data di mana data tersebut digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, triangulasi sumber dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Yang kedua, triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan hasil wawancara dicek dengan wawancara berikutnya. Itulah teknik pemeriksaan keabsahan data yang ada pada skripsi ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari lapangan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan data yang telah diperoleh ke dalam kalimat-kalimat dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana diuraikan oleh Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data. Untuk memperoleh data dari lapangan dilakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dalam pengumpulan data tersebut dilaksanakan kegiatan triangulasi. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis data lapangan. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya pemikiran, kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam skripsi ini merupakan penggambaran seluruh informasi tentang bagaimana proses pembelajaran PAI di SDIT baik dengan menggunakan metode pembelajaran bercerita. Yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Langkah ini menyangkut interpretasi penelitian, yaitu menggambarkan maksud dari data yang ditampilkan. Cakupan dari cara yang dipergunakan sangat beragam, mulai dari perbedaan dan pembandingan yang tipologis dan meluas, pencatatan tema dan pengelompokan. Baik, itulah tadi sekian dari saya review skripsi yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.